Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kurikulum pembelajaran. Adapun nama-nama kelompok kami sudah dicatat di atas. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil wawancara dengan salah satu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Baik, mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku narasumber. Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sekolah mana? Silahkan, boleh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi via Zoom ya, walaupun via Zoom. Kita sama-sama memperkenalkan diri dulu. Ibu adalah selaku Kepala Sekolah SDN Pareangkolot, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nama Ibu Dede Kurniasih, SPD. Belajar atau Ibu memimpin di SD Pareangkolot itu sejak tahun 2017 sampai saat ini. Nah, itu saja perkenalan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dita Ayu Hermawati dari kelas B2 PGSD dari IKIP Siliwangi dengan prodi PGSD. Saya di sini tentunya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya, yaitu ada Teh Linda, ada Teh Yumi, ada Teh Arida, ada Teh Fitriani Hidayat, dan yang terakhir ada Pak Hardi. Di sini saya akan bertanya tentang mewawancari Ibu mengenai tentang kurikulum, perubahan kurikulum pada tahun ini. Pertanyaan yang pertama akan saya sendiri yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang perubahan kurikulum pada saat ini? Perubahan kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka Belajar itu yang mana pada saat ini masih baru diperkenalkan, belum semua sekolah atau menerapkan kurikulum baru. Nah, sekait dengan pertanyaan tadi dari saudari Dita, nah kurikulum yang sekarang itu yang lebih dikenal dengan kurikulum Merdeka Belajar itu lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan karakter anak dan lingkungan. Materi lebih sederhana, fokus pada esensial peserta didik, jadi tidak terburu-buru. Ya, anak itu tidak perlu dikejar materi harus selesai sesuai target, tidak. Kemudian guru lebih merdeka melalui keleluasaannya untuk mengajar sesuai dengan tahapan-tahapan capaian dan perkembangan peserta didik, orang tua, juga keadaan sekolah. Jadi tidak ikut serta seperti maraton untuk mencapai itu harus sama semua mengejar sekolah, tidak. Jadi sesuai dengan lingkungan masing-masing. Itu lebih fleksibel ya, baik dalam materi. Jadi tidak kejar-kejaran atau tidak harus mengejar gitu ya. Sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah. Itu. Baik. Terus menurut Ibu biasanya nih perubahan kurikulum ini berubah berapa tahun sekali? Kalau dari dulu sih lama, dulu ya karena 6 tahun, mulai dari kurikulum yang lama itu. Namun dari sejak kurikulum 2006 KTSP
kemudian ke Kurtilas itu sekitar 6 tahun atau 8 tahunan. Kemudian dari Kurtilas ini ke Merdeka Belajar itu lebih cepat. Dari tahun 2014 ya, itu harus sudah berganti lagi gitu. Lebih cepat. Jadi tidak tetap 6 tahun sekali, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan di negara Indonesia. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Teh Yumi. Mangga Teh Yumi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dita. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa kurikulum yang sedang maaf. Tidak ada apa suaranya, kurikulum Teh yang Yumi. sekarang dipakai? Ada suaranya nggak? Ya, sekarang mah ada. Ya udah ada. Baik, mohon maaf Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa kurikulum yang sekarang dipakai di sekolah Ibu? Masih kurikulum 2013. Karena belum ada mandat atau diharuskan dari kabupaten atau dari distrik. Masih kurikulum 2013. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu mengenai pergantian kurikulum K13 menjadi kurikulum prototipe? Itu lebih sesuai, lebih fleksibel. Pergantiannya guru lebih ringan ya dalam proses penilaian. Itu kalau kurikulum 2013 itu lebih kompleks gitu ya. Mulai dari menilainya itu secara saintifik ya. Itu dalam sistem penilaian itu lebih ringan caranya gitu ya. Kalau dulu kalau di kurikulum 2013 itu lebih ke portofolio, mengumpulkan hasil karya anak semua, dan pada saat anak mengambil penilaian itu berlangsung mulai dari anak masuk kelas harus dinilai perilakunya, sikapnya. Jadi lebih kompleks gitu ya. Kalau yang sekarang lebih fleksibel. Masih belajar proyek gitu. Baik, terima kasih Bu. Nah, suaranya baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu dan Teh Yumi yang sudah bertanya. Selanjutnya untuk Teh Linda dipersilakan. Oh, ya, baik. Terima kasih Ibu sudah berkenan mau diwawancarai oleh kami. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah ada perbedaan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka Belajar ini? tentu ada ya. Tadi dalam proses belajar, dalam sistem penilaian itu lebih kalau dalam proses penilaian di kurikulum 2013 tadi itu ke saintifik ya, mengamati anak itu, menanya, mengolah, menyajikan, bahkan sampai di depan kelas itu dia dilaporkan lagi, melaporkan. Kalau dalam sistem Merdeka Belajar itu lebih berdasarkan ke potensi untuk mendukung, berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajarannya, itu nggak serumit ke kurikulum 2013. Lebih enak itu, guru lebih fleksibel dalam penilaian, dalam proses juga sama. Ya, silakan. Oh, seperti itu ya Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika sekolah Ibu akan menerapkan kurikulum yang baru ini, ataupun misalkan ada pergantian kurikulum, misalkan mau ke kurikulum 13, pasti ada persiapan ya Bu ya. Nah, persiapannya apa saja yang memang harus dilakukan? Banyak nih ya. Kalau kita mau, kemarin juga Ibu sudah membahasnya dengan para pengawas, peran kepala sekolah itu pertama-tama harus mengadakan pendampingan dulu buat guru, karena adalah suatu hal yang baru ya, yang harus tidak semerta-merta bisa kita langsung saja melaksanakannya. Pertama harus ada kesiapan harus ada instruksi dulu sekolah mana yang akan memulai gitu ya, ditunjuk oleh pihak distrik,
kemudian kesiapan guru harus ditingkatkan, membuat program sekolah dulu, program kolaboratif antara guru, siswa, orang tua. Kemudian guru juga harus dimotivasi untuk mengikuti workshop, kemudian webinar ya untuk mengimbangi sesuai dengan perkembangan yang diperlukan. Kemudian lagi membiasakan refleksi, jadi ketika belajar itu belum tercapai harus seperti apa, banyak langkah-langkahnya yang terus disiapkan. Kemudian meningkatkan juga kompetensi guru, ya tadi itu harus dipantau dia itu mampu atau tidak, rajin atau tidak, bersedia atau tidak. Kan guru juga harus rajin. Sekarang banyak Zoom, webinar. Kalau guru itu juga malas untuk mengikuti webinar, workshop, bagaimana mungkin kita siap untuk masuk ke perubahan kurikulum. Jadi untuk itu belum semua sekolah ya, paling berapa sekolah di Kalimantan juga yang sekarang sudah harus menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Itu sudah ditunjuk, yaitu ada sekolah-sekolah sebagai sekolah penggerak namanya. Sekolahnya juga sekolah penggerak, gurunya juga guru penggerak, tentu yang sudah dibekali. Jadi sangat ini. Tapi Ibu sudah menyiapkan akan dikonversi nanti pada saat penyusunan kurikulum baru. Karena kurikulum yang untuk 2022-2023 itu baru akan disusun sekarang melalui rapat guru, orang tua, dan komite. Jadi nggak semudah itu gitu untuk pindah. Belum kesiapannya itu seperti tadi, harus matang gitu, harus matang betul sesuai dengan sekolah ya. Itu mungkin dapat Ibu jelaskan. Oh iya, berarti harus ada asesmen dulu gitu ya Bu ya, dari Iya. orang tua, pihak orang tua. Semua warga sekolah, orang tua, guru juga semua pokoknya mau kompleks gitu ya. Ya itu nih. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Teh Linda yang sudah bertanya. Selanjutnya akan di Pak Hardi Nugraha. Silahkan, dipersilahkan untuk bertanya. Maaf Ibu, tadi terkendala sinyal. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengenai kurikulum Merdeka Belajar, apakah ada kelebihannya untuk pembelajaran, terutama bagi siswa itu sendiri? Kelebihannya dalam Merdeka Belajar itu tadi sudah Ibu jelaskan berkaitannya dengan pertanyaan nomor 1 tadi dengan Saudari Dita, lebih fleksibel. Jadi memberikan kemerdekaan. Di situ kata merdeka itu guru juga bebas ya, artinya bebas di sini tidak memacu anak harus bisa, tapi sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan karakteristik sekolah. Jadi kita tidak bersaing mengejar-ngejar dengan sekolah lain. Nah, itu yang lebih enak di Merdeka Belajar. Orang tua juga sama, tidak menyamakan dengan anak lain, dengan sekolah lainnya. Sekolah juga berwenang mengembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah dan lingkungan juga peserta didiknya. Juga orang tua juga yang mendukung komite kita kolaborasinya lebih enak gitu ya. Merdeka Belajar namanya juga tadi istilahnya merdeka ya. Jadi lebih enak, lebih leluasa gitu. Kita tidak kaku gitu ya. Kalau kemarin rasanya kaku harus mengejar ini, tapi sekarang fleksibel. Lebih ke proyek, anak-anak juga bisa belajar diarahkan di luar kelas. Kita boleh belajar langsung, katakan IPA ya, bisa langsung di kebun gitu kan. Bisa langsung di kebun sekolah. Nah, seperti itu lebih relevan interaktif pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif bereksplorasi, mengeluarkan isi-isi dalam ide-ide pikirannya itu dituangkan sesuai dengan isu-isu aktual gitu ya, tidak memaksakan, sesuai karakter. Jadi anak yang terbelakang juga nggak terdorong terburu-buru, tapi di sini memang guru yang harus disiapkan, baik ilmu pengetahuannya, jiwanya yang siap mengikuti perkembangan zaman. Kan sekarang belum semua guru dapat mengikuti apa itu Merdeka Belajar.
belum semua gitu ya, masih beberapa sekolah yaitu sebagai guru penggerak. Jadi dalam hal ini guru penggeraknya juga masih sedikit untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat apalagi. Nah, seperti itu. Sama Ibu juga masih mendalami apa sih sebenarnya, itu baru garis besarnya saja ya yang Ibu tangkap dari apa itu Merdeka Belajar gitu ya. Jadi lebih kesimpulannya lebih memberikan keleluasaan kepada guru, kepada sekolah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan karakteristik sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Itu Merdeka Belajar kelebihan. Merdeka saja pokoknya, Neba, nggak kaku gitu. Iya, gitu. Kalau ada kelebihan, menurut Ibu kekurangannya ada nggak, Bu? Bagaimana? Kekurangan Dalam dari Merdeka Belajar, ya. Kalau kekurangannya itu gini, sekarang banyak menggunakan IT juga ya. Sedangkan Ya. IT itu belum ke semua pelosok dapat dijangkau dalam Merdeka Belajar ini. Makanya tadi kekurangan itu seandainya ada dalam fokus materinya yang menggunakan IT, itu enggak itu kekurangannya di situ. Tidak semua wilayah ya sinyal lah terganggu atau ya sekarang kan kadang-kadang sinyal ya tidak bagus gitu, atau tidak semua orang tua juga punya media sosial HP Android gitu. Itu aja dalam Merdeka Belajar kekurangannya. Mungkin nanti Ibu juga masih menggali sih apa ya itu yang baru ketemu itu kendala di sekolah Ibu. Itu. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu, kita kan udah sering kan ya gonta-ganti kurikulum. Bahkan sekarang juga udah mau berganti lagi. Itu di dalamnya pasti kan setiap kali pergantian pasti ada kendala gitu. Yang selama ini Ibu rasakan dalam pergantian kurikulum, ada gak, Bu? Banyak sekali kendalanya. Pertama, buku sumber berganti-ganti. Ya, buku sumber itu dari kurikulum 2006 KTSP pindah ke Kurtilas. Buku itu udah numpuk di gudang. Ganti lagi ya oleh kurikulum 2013. Sekarang diganti lagi. Sistem penilaian juga sama. Itu yang sangat dirasakan seperti itu, pergantian kurikulum, berganti lebih banyak biaya ya dari berganti buku berganti. Juga kita meningkatkan kompetensi guru juga modal lagi ya untuk ikutin seminar-seminar. Nah itu ya yang dirasakan oleh sekolah berat itu berganti-ganti sumber belajar gitu. Terima Yang kasih. Ya sama-sama. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya pertanyaan sudah ditanyakan ke BU dan sudah dijawab. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Semoga kebaikan Ibu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu beristirahat. Sama-sama. Saya boleh dipotong. Boleh menyimpulkan sedikit, boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu, Ya. mangga. Jadi ya, untuk generasi yang sekarang, yang masih kuliah gitu ya, yang masih duduk di bangku sekolah, yang mana mungkin nanti persiapan terjun ke sekolah, yang Ibu sarankan, titipkan, walaupun kurikulum itu berganti-ganti, yang dari lama, modern, dan sebagus-bagusnya kurikulum, tapi keberhasilan belajar ada pada guru itu sendiri. Guru itu kreatif atau tidak? Guru itu mau menggali sumber belajar atau tidak? Jangan banyak guru gini, tidak tahu, aku nggak bisa. Padahal sekarang itu media sosial terbuka ya. Tidak ada kata guru itu tidak ada jawaban tidak bisa. Guru harus selalu menjawab saya bisa. Kalau tidak bisa, buka saja tanya ke Bang Google. Salah satu contoh saja gini, mau mengajarkan lagu daerah, nggak bisa lagu daerah itu katakan dari Kalimantan atau dari mana gitu ya. Nah, jangan katakan nggak bisa, buka saja di Google. Semua ada ya di situ. Nah, kelemahannya guru dalam mencapai sistem ketercapaian untuk belajar tercapai dengan baik,
bagaimana jiwa guru itu sendiri. Jadi sebagus-bagusnya kurikulum tidak akan tercapai kalau pengelola pendidikannya itu sendiri tidak aktif, tidak ikhlas, tidak kreatif. Nah, jadi Ibu titipkan kepada generasi yang sekarang nenek yang cantik-cantik ya. Nah, itu mari kita berkreatif, terus ilmu kita tambah, ikutin webinar, ikutin pelatihan-pelatihan, kemudian banyak membaca, dan tuangkan ilmu kita kepada anak didik, insya Allah ilmu kita akan menjadi barokah dan akan menjadi bekal di akhirat nanti kita. Nah, itu mungkin ya dari Ibu selaku kepala sekolah, karena banyak menilai, banyak melihat generasi sekarang itu kadang-kadang kalau tidak bisa malas, sudah nggak mau, ya, sehingga berpatokannya keberhasilan belajar ada pada kalian semua. Semoga kalian semua ini menjadi nanti guru-guru yang baik, yang the best, yang bisa membawa kemajuan Indonesia. Semangat ya dari Ibu. Sekian dari Ibu, mohon maaf segala kekurangan Ibu. Jika belum puas dari jawaban Ibu, buka ya di Mbak Google, apa itu Merdeka Belajar. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Rida boleh dipoto dulu? Oh ya, Ibu boleh dipoto dulu ya. Boleh. Ya, Ya. satu, Apa ya? 1, 2, 3. Nah, udah. Ibu sekali lagi makasih ya Ibu. Terima kasih, Ibu, Mohon atas maaf kesempatan. kita sudah mengganggu. Ya, Ibu juga mohon maaf. Ya. Kita kurang puas ya pertanyaannya. Jawabannya bila kurang puas. Baik, saya tutup aja ya. Semuanya sudah terjawab. Terima kasih Ibu Bu Haji Dede Kurniasi dari Kepala Sekolah SDN Parangkolot. Semoga kebaikannya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.